Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Baik, seperti yang dijelaskan, Indonesia di sini merupakan salah satu dari banyaknya negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran sendiri merupakan gabungan antara sistem ekonomi pasar yang liberal ataupun kapitalis dengan sistem ekonomi terpusat yang di dalamnya pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Indonesia sendiri menggunakan sistem ini dikarenakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menekankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, dan individu. Sistem ekonomi campuran bisa disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila yang menggabungkan unsur pasar dan kontrol pemerintah pada sektor-sektor strategis dengan intervensi untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan. Seperti di sini, ciri-ciri sistem ekonomi campuran sendiri itu yang pertama, pemerintah ikut campur dalam mengatur sektor-sektor strategis seperti transportasi, energi, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Lalu, swasta dan masyarakat itu bebas melakukan aktivitas ekonomi, terutama di sektor non-strategis. Harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar, tetapi pemerintah dapat melakukan intervensi jika diperlukan. Lalu, perekonomian berasaskan Pancasila, di mana kepentingan umum didahulukan. Untuk peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran ini, bisa dilihat di sini. Yang pertama, mengelola sektor vital melalui BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan KAI. Lalu menetapkan regulasi ekonomi seperti kebijakan pajak, UMK atau UMP, subsidi dan perizinan. Menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi UMKM. Lalu untuk peran swasta atau masyarakat itu sendiri, menggerakkan kegiatan ekonomi seperti berdagang, melakukan industri yang kreatif di bidang pariwisata maupun jasa, lalu mendirikan perusahaan dan usaha, mengembangkan inovasi dan teknologi, dan membuka lapangan kerja. Untuk kelebihannya dan kekurangannya bisa dilihat di sini. Dan untuk pertanyaannya, langkah atau kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah jika terjadi lonjakan harga pangan atau kebutuhan pokok? Baik, kita ulas dari sisi konsumen terlebih dahulu. Jika terjadi lonjakan harga pangan atau kebutuhan pokok, pemerintah biasanya akan memberikan subsidi ataupun bantuan harga kepada masyarakat agar masyarakat tidak perlu bersaing di pasar untuk mendapatkan beras sehingga bisa menahan laju inflasi. Lalu pemerintah harus memberikan edukasi dan diversifikasi pangan, yang artinya mendorong masyarakat agar tidak bergantung pada satu makanan pokok utama sebagai sumber karbohidrat utama. Contohnya seperti biasanya masyarakat memakan nasi bisa diganti dengan jagung, roti atau yang lainnya, agar dapat mengurangi permintaan berlebih pada satu komoditas tertentu. Lalu pemerintah harus bisa mengendalikan ekspektasi konsumen, yaitu mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau menimbun stok kebutuhan pangan.